di Manglosi YouTube channel dan kembali lagi di episode kali ini masih ada aku dan masih ada David di sini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang Mambosuri. Nah, apa sih Mambosuri itu? Jadi secara makna Mambosuri itu artinya mengenyangkan gitu. Jadi Mambosuri ini merupakan acara 7 bulanannya orang Batak. Ya. Jadi kalau kita kenal kan mungkin di suku-suku lain di Indonesia tuh juga ada gitu ya, yang namanya nuju bulanan untuk mendoakanlah kesehatan si ibu hamil ketika sudah memasuki kehamilan di usia yang 7 bulan ke atas, biasanya sih begitu. Nah, kalau di adat Batak sendiri itu ada yang namanya Mambosuri. Nama lainnya tuh bisa disebut juga Mangirdak atau Pasahat Ulos Mulagabe, begitu. Nah, kamu tahu nggak, Fit, kira-kira di Mambosuri ini kegiatannya atau misalnya kayak rangkaian acaranya itu apa aja gitu? Jadi nanti si pihak perempuan akan membawa ikan mas, lalu si pihak laki-laki membawa namar goat. Jadi itulah yang akan diberikan kepada si ibu atau si calon ibu agar dia bisa kuat sebelum proses persalinan nanti. Oh gitu. Jadi tujuannya itu mungkin karena Mambosuri itu bosur gitu ya. Kenyang. Arti Gitu. harafiahnya sih dalam kata tersebut kenyang. Jadi memang untuk mengenyangkan ceritanya si calon ibu tersebut. Benar. Gitu ya. Di acara tersebut juga nggak cuman mengenyangkan makan aja, tapi disimbolkan dengan pemberian namanya ulos mulagabe. Ya, ulos mulagabe ini diberikan oleh si ibu dari perempuan. Si ibu perempuan agar proses persalinan nantinya bisa berjalan dengan lancar sebagai gitu simbol ya. Dan ulos mulagabe ini hanya diperoleh sekali seumur hidup. Oh gitu ya. Jadi berarti ternyata si ulos mulagabe ini hanya untuk anak pertama aja ya? Anak pertama aja. Jadi upacara atau misalnya acara Mambosuri ini tidak diulang lagi di anak kedua dan anak ketiga. Jadi di nuju bulanannya orang Batak di suku adat Batak Toba ini itu cuman untuk anak pertama. Sebagai pengalaman pertama si ibu, sebagai si calon ibu. Pengalaman pertama untuk melahirkan anak pertama begitu. Yeah. Nah, kalau dilihat dari arti harafiahnya kan memang mengenyangkan, di mana di prosesi acara tersebut si ibu disuapin gitu ya. Benar. Disuapin, diberi makan oleh keluarganya ya. Dari si ibunya. Dari ibunya si calon ibu gitu. Tapi mengenyangkannya itu nggak cuma secara jasmani, tapi juga akan diberikan wejangan-wejangan, nasihat supaya gimana sih bisa menjadi ibu yang baik, menjadi orang tua yang baik gitu ya, dan juga didoakan tentunya. Nah, melalui ulos itu juga didoakan ya, ada itu sebagai makna gitu. Lambang doa supaya selamat, sehat dalam proses persalinannya nanti. Pihak Parboru, ibunya si calon ibu tersebut, datang itu membawa deke ya? Iya, membawa ikan mas. Ya, ikan mas ini diberikan arti ada 3. Jadi pertama, deke si tio-tio, deke si mudur-udur, dan deke sahat. Semua masing-masing ada makna ya? Iya, kalau deke si tio-tio agar proses persalinan nanti bisa berjalan dengan lancar. Proses untuk deke si mudur-udur agar si calon ayah dan si calon ibu nanti bisa sekata beriringan gitu. Dan untuk deke sahat agar anak ini nanti bisa menjadi anak yang sesuai kehendak keluarga gitu. Oh, sesuai kehendak Tuhan ya tentunya ya. Tuhan juga. Jadi sebelum pas mau nyuapin tuh nanti disuapin oma deke si tio, oma deke si mudur-udur, oma deke sahat, seperti itu. Jadi 3 kali disuapin si calon ibu ya. 3 kali disuapin. Melambangkan si masing-masing si ikan itu gitu. Ikannya itu tidak harus 3. Tidak harus 3. 1, tapi dia menyimbolkan ketiga makna tadi. Oh, jadi bisa 1 aja. Tapi 3 kali suapan ya. 3 kali suapan ke si calon ibunya itu dari mamahnya gitu. Dan ada lagi, sebelum si mamanya kenyang, jadi keluarga yang di situ belum bisa makan. Tidak boleh makan. Jadi harus kenyang dulu ya. Kenyang dulu tuh si calon ibu. Si calon ibu. Acaranya kan gak hanya makan, tapi juga ada mandok hata, di mana si pasangan suami istri itu akan mendapatkan nasihat-nasihat tentang menjadi orang tua yang baik. Atau ya kebanyakan sih tentang parenting ya tentunya ya. Nah, dari situ juga dan di acara tersebut juga sebenarnya juga kan nggak cuman mengenyangkan si ibu secara jasmani, tapi juga akan ditanyakan kira-kira apakah ada ganjalan-ganjalan baik soal perlakuan suami, soal finansial, adakah kendala dari itu, dan juga kayak lagi ngidam apa sih si ibu, karena di dalam acara ini juga boleh tuh dikasih tahu dan keinginan si ibu harus dituntaskan begitu. Karena orang Batak percaya kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam persalinan itu bisa mengganggu anak ini nanti. Sekian pembahasan tentang Mambosuri. Kalau teman-teman punya pengalaman Mambosuri gimana atau punya cerita yang berbeda, kita bisa belajar bersama, boleh cerita di kolom komentar. Oke, ditunggu ya guys. Dan segitu aja kira-kira episode kita yang kali ini. Sampai jumpa di
episode selanjutnya. Bye.